Mungkin ini salah satu pertanyaan gue juga. Berapa cewek yang udah chat lu ketika hal ini semua terjadi? Ya mungkin saya ratusan WTR. Anjir. Apa yang lo akan lakukan dengan yang lo dapatkan sekarang gitu? Ada rencana kah gitu? Kalau dari gue sih pengennya sih tahun ini punya rumah sendiri juga. Terus sisanya uangnya ya kasih ke orang tua. Oke, halo semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang which is dia adalah salah satu teman gue juga ya, ternyata dulu di Facebook dari 2015 September cuy. Ya. Pertama kali gue merintis dan mencoba berkarir di dunia YouTube, dia sudah support gue di saat itu. Big respect banget ya, gue gak pernah lupain ini orang. Ternyata tiba-tiba, boom, kita langsung saja shout out to Gozali Gozalu alias Gozali Everyday. Bro, apa kabar? Baik Bang Dylan. Jangan manggil gua Bang. Gua masih muda. Lu berapa umurnya coba? Lu berapa? Ayo. Umur gue 22. 22, gua 20, 21 gua ya. Ya tuan lu setahun lah ya. Gua 2000 lahirnya. Lu berarti lu 99 ya, bener ya? Oke. Langsung aja kita lihat apa yang bakal kita omongin. Welcome to Prostalk. Oke, Gozali. Pasti banyak banget ya yang mau ditanyakan sama orang ke lu, gimana lu bisa dapat opportunity yang lu bisa dapetin sekarang ini, yang which is gak semua orang bisa ya. Dan karena lu juga banyak banget dampak positif yang terjadi di Indonesia ini, dimana orang jadi lebih tahu apa itu NFT, apa itu blockchain, apa itu OpenSea pastinya ya. Tapi negatifnya juga pasti ada. Suatu hal yang blow up gede pasti ada positif dan negatifnya, walaupun positifnya lebih banyak. Contohnya kalau kita ambil di negatifnya, jadi banyak orang yang mau selfie di OpenSea dijual asal-asalan, effort yang nggak ada, selfie-nya kurang jelas juga gitu, nggak ada konsep. Kalau kan konsepnya ada, dimana lu selfie niat dari 2017 ya sampai ke tahun sekarang gitu loh. Yang which is di saat itu juga belum ada ya OpenSea ya. Di saat itu gue yakin lu bikin itu, lu pengen bikin video kompilasi, bener gak? Yang itu lo kan pasti tahu yang kayak video time lapse itu. Yang dia dari kecil sampai dia nikah ya. Iya. Nah kalau lu sampai lulus kuliah gitu ceritanya ya. Iya. Apa sih yang lu pikirkan di saat lu sebelum ngepost NFT ya pastinya? Gua pengen tahu banget gitu. Gue pikirin sih pas waktu awal foto tuh ya pengen bikin versi gue aja. Terus setahun tuh kayak masih niat gitu foto-foto. 2 tahun udah mulai lupa. Oke. Cuman masih kayak setahun 2 hari, kayak 1 hari 2 hari kayak lupa, terus hari ketiga pasti inget lagi. Lagi. Harus foto buat bikin video. Karena kan itu tergantung mood juga ya. Makanya dalam suatu foto gue ada lihat juga beberapa ada yang muka lu tuh lagi lesu atau capek banget habis beraktivitas itu pasti ada ya kan. Karena kan itu butuh konsistensi yang sangat luar biasa gitu. Karena kan kayak gue bikin video tiap hari ya, itu juga kan agak susah. Tapi ini lu selfie men, selfie yang hitungannya lu belum ada. Kalau gue kan udah tahu, gue pasti ada yang nonton. Gue pasti ya kita buka aja. Gue pasti ada inilah, ada dapat uangnya gitu. Tapi kan di saat itu lu nggak tahu itu bakal ada gitu kan. Karena kan itu project iseng awalnya. Dan itu yang gue kagum dari lu. Luar biasa ya Gozali ya, luar biasa guys. Dan sedikit fun fact ya, ini gue mau ceritain juga Gozali ini kenapa gue bisa kontak dan bisa ngobrol bareng. Gue kontaknya bukan dari Instagram atau apapun itu ya, gue kontaknya dari Facebook karena kita juga berdua temenan udah dari 2015. Ini salah satu fotonya mungkin. Ya itu dia. Gue jadi kayak kemarin tuh pas ngeliat seorang pemuda dari Indonesia merilis suatu foto NFT di mana dia selfie dari 2017 bernama Gozali yang itu, yang fotonya pakai yang dulu fotonya ikannya SpongeBob yang teriak coklat dulu pakai bener. Gue inget banget cok, dia dulu Facebook ya pakai foto profil yang ikan yang dia jualan coklat itu, yang bukan jualan coklat, yang pas dia teriak tuh coklat
coklat yang warnanya hijau ke kuning-kuningan gitu, gue inget banget. Bener. Gue pengen tahu juga ya, karena kan kita sama-sama tahu lah ya, lu juga udah ngedukung gue dari gue belum apa-apa sampai bisa kayak sekarang dulunya, maksudnya udah support gue gitu. Dari sebagian orang banyak yang bully gue dulu di YouTube, tapi ini orang dulu ngedukung gue waktu gue merintis, gue belajar ngedit. Dia udah lumayan apa ya bisa bilang, dia muji gue di saat itu dengan editan gue yang sebenarnya kalau sekarang lagi dilihat biasa aja ya, dulu karena lagi tren di MLG kan ya. MLG dan dia salah satu yang edit MLG juga. Gue terinspirasi dari dia. Sebelum dia, gue juga sempet pengen nyoba jadi YouTuber ya bro ya, kalau nggak salah. Iya, benar kayak gak? YouTuber kayak shitpost gitu. Benar, shitpost ya. Dan lu udah nggak lanjutin lagi ya? Iya, itu agak susah sih. Ya, kalau semisal gue lanjutin mungkin jadi kayak kucing menangis gitu loh. Oh iya, kucing menangis, AKMJ ya kan? Ya, kayak gitu. Akun-akun meme yang lucu mungkin ya. Tapi mungkin lu nggak bisa dapet rezeki dan dapet kemakmuran di sana, tapi lu dapet rezeki di tempat lain, yaitu di OpenSea is you bro. You the biggest man. Sekarang hitungannya ya, the biggest hitungannya untuk fenomenalnya ya, bisa dibilang. Jadi orang-orang awam pun tahu gitu. Bahkan saudara gue yang gaptek pun kemarin waktu gue Imlek ya. Nih gue sedikit lucu aja gitu, karena nontonin lu, karena ngeliat lu di sosial media jadi banyak ya, ngeliat Gozali jadi banyak gitu. Dia jadi tahu apa itu NFT dan blockchain. Dia jadi tahu OpenSea, jadi terbuka pikirannya untuk ya marketnya itu jadi lebih besar di Indonesia gitu. Mungkin tukang gambar di luar sana, desainer, bahkan gue sendiri, gue juga langsung tertarik untuk membuka OpenSea gitu. Yang which is yang positif ya, tapi ya bener. Bukan yang kayak sorry ya, ada yang jual belahan, buset. Gue kaget banget. Ada yang jual berahan, ada yang jual selfie begini pakai efek-efek filter, ada yang parahnya lagi bro, foto di depan KTP. Itu kan KTP bisa dijadiin pinjol bro. Aduh. Bener banget sih. Tapi menurut gue sih kayaknya itu bakal hilang sendiri sih, bakal tertutup sama yang beneran niat bikin NFT gitu. Bener, yang memang udah berjam-jam ngegambar, ngekonsep. Bahkan ada juga NFT yang 3D kan, ya, yang 3D dijadiin gambar gitu. Dari sini kan dia ngikutin tren aja, yang ngikutin hype aja ya, pengen banget bisa jadi kayak lu mungkin ya, namanya orang Indonesia apalagi Lata ya, dia ngikutin yang agak FOMO ya, bisa dibilang ya, wajar gitu. Kayak dulu kan waktu zaman YouTuber gaming, semua orang mau jadi YouTuber gaming juga kan, dengan yang maksudnya dia nggak nyoba ngedit video dulu atau apa, nyoba belajar ngobrol di depan kamera dulu, tapi ya akhirnya kan dia bakal hilang sendiri ketika dia udah mulai mikir, wah ternyata susah banget ya gitu kan, wah ternyata lumayan susah ya untuk menjadi ini gitu. Dan this is Gozali guys. Gini gue lumayan dadakan, gue udah janjian lumayan lama ya. Jadi lebih kayak gue mau ngobrol santai aja sih, bukan kayak podcast yang memang gue udah tahu gue mau ngomongin apa. Gue lebih kayak reunian aja sama Gozali di sini, karena kita berdua memang udah lumayan tahu lama, udah lumayan tahu masing-masing. Nah, mungkin ini salah satu pertanyaan gue juga, berapa cewek yang udah chat lu ketika hal ini semua terjadi? Karena kan ya gue pernah ngerasain dan di masa itu juga ya, ketika gue mungkin udah mulai naik, udah mulai menghasilkan, udah mulai ditauin banyak orang lah, banyak banget kan ya, DM lah biasa lah Gozali, who doesn't want to be. Aduh, gue liat kemarin di Twitter juga ada yang ngecetak foto lu dijadiin kalung. Tidak. Gila sih, anjir. Sampai segitunya. Oh my god. Aduh. Kira-kira berapa tuh bro? Ya mungkin saya ratusan ya. Anjir. Gimana ya? Gue aja sampai nggak malas balesin gitu loh. Mega chat bro, Sigmarul. We have a man right here bro. Oke. Karena ya lu tahu gitu, mereka chat lu ya karena lagi kayak gini aja kan. Ketika dulu mungkin ya tidak menilai lu dari elunya gitu kan. Kalau sekarang kan apalagi dengan berita-berita media di luar sana yang nggak tahu tentang, ya maksudnya kayak YouTuber atau lu yang buka NFT pasti dilihatnya pasti penghasilan yang paling kanan. Mereka nggak tahu udah dipotong dari pihak OpenSea-nya. Kalau YouTuber udah dipotong dari YouTube-nya, belum ada
belum teks-teksnya juga ada lagi gitu kan, belum memang yang harus dicairkan juga berapa, tergantung ETH-nya lagi berapa harganya ya kan. Mereka kan pasti membesar-besarkan ya, namanya kan media kan pengen ya memang yang ter-highlight aja, yang untuk diklik orang tuh seru gitu ya. Ya pasti kan mereka ngeliat angkanya aja gitu langsung gede gitu. Dan lu sendiri berarti memang udah tahu kalau mereka itu yang ngechat tuh ya pasti ngeliat karena itunya gitu ya, bukan dari diri elunya. Seorang Ghazali yang memang kreatif gitu. Bisa dari dia cuma selfie 2017, mungkin banyak orang juga ya. Di sini gue juga memahami lah ya, gue melihat gitu. Dia juga bisa gambar cuy. Dia juga bisa visual cuy. Dia bukan orang yang cuma selfie. Gue ngeliat Instagramnya dia bisa membuat 3D memakai Blender, dia bisa nge-sculpt suatu muka juga gitu loh. Dan lu nggak bisa ngeliat dia cuma jago selfie terus dijual terus hoki doang. Enggak, emang basicnya dia nih orang kreatif coy. Emang basicnya nih orang tuh pengen belajar gitu, dari mau jadi YouTuber kurang oke, dia cari lagi, dari mau jadi ini dia cari lagi sampai opportunity yang pas dia dapat, dan akhirnya alhamdulillah bisa menjadi Ghazali yang sekarang gitu. Bener gak bro apa yang gue katakan? Menurutku ini bagus banget sih, bisa jadi batu loncatan kan setelah mungkin selfie-nya viralnya reda, bisa tetap lanjut ke 3D gitu. Jadi yang benar-benar maksudnya gambar yang memang dibuat bisa langsung sebenarnya gue juga ngebantu mereka sih bro. Yang memang pasarnya pure Indonesia ya. Kalau misalnya orang Indonesia yang gambar yang bikin suatu NFT di OpenSea yang udah terkenal dan udah banyak banget yang ngebit, itu kan memang pasarnya bukan Indonesia. Basicnya orang Indonesia yang memang punya pasar di luar negeri. Kalau ini orang Indonesia jadi punya pasar dari Indonesia, berkat lu juga. Udah trennya tuh naik banget langsung semenjak fenomena Ghazali Everyday ini gitu. Gue juga terima kasih sama lu bahkan sebagai ya yang aktif juga di sosial media, yang mulai aktif juga di blockchain, NFT, cryptocurrency juga. Gue jadinya tuh wah ini opportunity bagus nih buat gua gitu. Opportunity bagus juga buat yang lain gitu. Ya, thanks to you man. By the way, tepuk tangan dulu sekali lagi. Kayak ini yang sangat berkesan ya, seru banget. Gila. Tapi by the way, I look to your art by the way. Itu keren-keren loh yang Ghazali bikin. Lu bisa lihat ya. Mungkin ini Instagram Ghazali ada 2, yang satunya lagi yang memang hasil-hasil karya yang dia buat gitu. Itu lu pakai Blender gitu-gitu ya Pak ya? Lu nge-sculpt satu-satu juga ya? Lu terakhir sempat kemarin nge-share juga ada nge-sculpt bawang putih ya, bawang putih bawang merah ya? Ya bener. Itu lu pakai aplikasi apa aja Bro? Kayak Blender, terus ZBrush, Marvelous Designer, terus Substance Painter, gitu-gitu sih. Nah lu masih mau bilang orang ini cuma bisa selfie? Lu ngadu aja sekarang gambar 3D bro. Gila, lu cek dulu. Makanya gue sebagai teman lamanya dari 2015 lumayan kesel nih kalau lu bilang dia cuma bisa selfie. So-soan ya, kesannya teman lama padahal kita kontekan ya memang di Facebook aja gitu ya. Tapi men, 7 tahun kita berteman di Facebook, ya walaupun sering lost contact ya, namanya kita berteman di Facebook itu bukan waktu yang cepet cuy. Kita sama-sama melihat karir kita masing-masing dan sama-sama mendewasa bareng ya. Sekarang lu cuma beda setahun lah bahasanya. Kita hitungannya seumuran lah ya. Dan bisa di umur yang muda ini mendapatkan, lu lebih tepatnya mendapatkan rezeki yang sampai kayak sekarang. Gue seneng lah, maksudnya bisa ngeliat salah satu temen gue yang dulu apalagi dukung karir gue di YouTube bisa kayak lu sekarang loh bro. Untuk awal-awal nih, sekali lagi kita balik lagi ya. Ini kita udah terlalu banyak ya, karena kan gue mau bikin konten ini sebenarnya biar kalian juga penonton gue yang mungkin sekarang lagi sering nonton game mobile terus juga terbuka gitu. Apa itu blockchain? Kalian emang mau begitu aja? Kalian juga harus melihat teknologi yang sudah maju seperti sekarang gitu. Bahkan ke depannya gamenya itu, game-game di luar sana itu bakal masuk ke blockchain juga. Bisa dijadikan NFT, dari senjatanya bisa dijual di NFT juga. Jadi kalian tuh udah harus ngerti apa itu blockchain dan apa itu NFT gitu. Dan gue ngundang Ghazali di sini biar dia juga bisa dijadikan contoh, bukan jadi dijadikan contoh untuk kalian ikutan selfie terus jual foto selfie kalian, bukan. Tapi untuk melihat kemajuan teknologi ya. Ada gak sih bro saran untuk mungkin penonton gue kan masih banyak yang awam banget ya terhadap blockchain ini atau NFT ini gitu. Lu bisa gak sih kayak kasih
suatu kata biar mereka ngerti. Apa ya, saran dari gue sih kayak main game kayak game Mobile Legends, Free Fire tuh menurutku nggak apa-apa. Cuman kayak disempetin juga, ada loh yang main game terus dapat uang. Tuh kayak game namanya aku lupa. Gua kasih contoh ya, Aksi, Ace Per Chain, Avarik Saga. Itu kan nanti yang bakal apa namanya? Aksi udah keluar, kalau yang 2 ini belum keluar dan nanti bakal keluar untuk bisa meramaikan dunia game blockchain di Indonesia ya mungkin ya. Karena kan blockchain game di Indonesia masih belum terlalu besar ya. Itu salah satu game. Ya, menurutku itu bagus banget sih, kayak daripada ngabisin waktu buat cuman nyari seneng aja, mungkin kedepannya bisa nyari seneng sambil cari uang gitu loh. Jadi ada manfaat yang tambahan gitu. Dengerin guys. Jadinya tuh bukan sekedar nyari fun, tapi memang nyari ini juga dong, nyari penghasilan juga gitu. Dan itu nggak salah menurut gua. Itu adalah bisa bilang rezeki yang kebetulan datang dari hobi kita sendiri, dan which is good gitu. Kayak gue bikin video sambil main game juga, yang itu hobi gue juga. Ya gue bisa menghasilkan juga dari video gue yang gue bikin, dari video iklan yang gue buat gitu. Gozali selfie-nya itu kalau kalian lihat kan di depan kursi gaming sambil pakai headset gaming, itu dia juga bisa sambil main game, ya gak sih bro? Ya kan? Bikin desain juga biasanya juga terinspirasi dari karakter-karakter dari game. Bikin sculpt juga biasanya terinspirasi bisa dari karakter-karakter dari game. Jadi apapun itu sebenarnya bisa menyambung ke sana gitu ya. Pesan dari Gozali tuh guys, intinya ya gua lebih iniin aja gitu. Tapi keren banget sih, luar biasa. Kalau sekarang yang gua lihat tuh netizen kan pengen ngeliat tuh opportunity yang dia bisa dapat ya. Tapi sayangnya banyak banget yang salah jalan gitu, kayak ngikut-ngikut yang trading yang kurang jelas, notabene daripada ngikut-ngikut gitu, modalnya bisa kalian simpan untuk membeli NFT. Kalian di situ tuh gak harus, kalau misalnya kalian gak bisa gambar gitu ya, kalian gak bisa hire suatu desainer untuk gambarin NFT kalian bisa beli NFT orang cuy. Kalian bisa beli NFT dan dijual lagi dengan harga yang mahal. Dan itu alasan kenapa NFT Gozali laku besar, karena banyak yang beli untuk di ini juga, untuk di resell juga, dan dari situ kalian bisa dapat passive income yang beneran passive income gitu, yang bener memang itu bener-bener gitu, kalian dapat penghasilan dari situ, bukan trading yang kurang jelas notabene gitu. Oh, itu yang gitu ya. Ya lu tahu lah ya, karena agak kasihan juga gua, netizen gua banyak yang komplain juga gitu. Ya lumayan sedih sih gua ngelihatnya, karena kan mereka ngumpulin uang segitu-segitunya untuk bisa cuan gitu, untuk bisa ya setidaknya ngobrol ke orang tua lah, ngajak orang tua makan gitu, senengin orang tua ya kan, tapi malah jadi bobrok. Sedih gua sumpah. Gua tuh nggak mau diem gitu loh, nggak mau diem doang ngelihat hal kayak gitu, karena kan gua mau teman-teman kita di sini semua yang memang nontonin gua follow Instagram Gozali juga, yang pengen tahu gimana kehidupannya Gozali. By the way jangan lupa follow ya Instagramnya Gozali Foto, sama yang satu lagi boleh gak gua promosiin juga Instagramnya biar tahu gitu art yang lu bikin, karya-karya yang lu buat gitu. Namanya kalau nggak salah Gozali apa tuh? Gozali 3D. Gozali 3D ya. Oke. Langsung aja di follow Gozali 3D sama Gozali Foto ya guys ya. Kemarin gue juga ada dengar ada yang beli NFT di harga 0, berapa terus dijualnya jadi lebih mahal, kan keren banget cuy. Kayak gitu kan, maksudnya lu juga jadi bisa nguntungin orang. Lu sendiri kan ngeliat kayak gitu seneng kan bro? Kalau menurutku ini buat yang lain juga sih, kayak tips milih NFT kalau mau beli NFT itu yang mana? Menurut gue tuh kalau mau beli NFT cari dulu yang projectnya benar-benar bagus, terus roadmapnya jelas, terus komunitasnya juga bagus. Jadi waktu kalian beli tuh, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk rugi. Kalau semisal rugi pun kalian juga tetap senang sama gambar NFT-nya, gambarnya. Walaupun mungkin itu lu beli dan lu jual nggak bisa lagi, lu bisa keep in yourself gitu, karena memang gambarnya bagus gitu kan. Nah ini gue mau nanya lagi nih, ngomong-ngomong gambar bagus, rencana lu setelah ini semua kelar, karena kan ini bakal kelar ya, maksudnya yang selfie ini bakal kelar, nggak mungkin lu lanjutin. Lu bakal lanjutin nggak project NFT lu dengan gambar-gambar lu? Ada rencana gak sih? Tahun ini sih bakal tetap lanjut. Jadi nanti gue bakal bikin versi 3D-nya, dan nanti yang
sekitar 1000 NFT. Jadi ya nanti yang punya foto sebelumnya dapat gratis. Dan nanti bisa dijual lagi gitu. Jadi ada benefitnya sekarang kalau punya foto gue. Lu nggak kayak ninggalin gitu doang, lu beli foto gue makasih, lu cuma karena tren doang. Tapi lu juga ngehargain mereka dengan lu memberi mereka 3D-nya gitu ya. 3D-nya tuh maksudnya yang bisa dipegang atau memang bentuk 3D NFT juga tapi 3D gitu ya, bisa. Kalau dari gue sih masih di konsep sih, kayak pikiran gue sih kayak NFT yang lainnya aja sih. Cuman ini cuman versi 3D gue dan pengennya sih bikin yang realis jadi agak beda gitu. Oh, jadi kayak lu yang selfie itu tapi 3D semuanya. Iya paham. Gue juga ada beberapa bikin. Jujur ya, dari gue juga terinspirasi untuk bikin NFT di OpenSea loh by the way. Ya, karena memang menurut gue why not kan? Itu opportunity yang bisa kita ikutin gitu. Congrats ya by the way sekali lagi ya. Gue bisa bilang congrats berkali-kali. Oh ya, reaksi orang tua kayak gimana awal-awal? Awal ngupload di NFT itu kayak awal-awal Januari lah. Terus gue kan kayak udah gue konsep nanti promosinya di mana dulu, kayak di Facebook dulu, Twitter dulu, terus Reddit, TikTok. Terus gue mulai upload ke promosi ke Facebook. Itu tanggapannya anjir pada negatif semua anjir. Begitu lah ya. Terus gue gak stop di situ. Gue nyoba di Twitter. Dan ternyata komunitas NFT di Twitter tuh welcome banget, kayak mereka juga kayak baik banget sih, terus ngehargain kayak yang unik gitu. Terus bahkan ada sampai orang Discord komunitas NFT Indo tuh kayak pengen ngebantu, ayo beli kayak pengen ngajak beli satu-satu gitu loh, biar kayak ngebantu ngehargain konsisten gue gitu. Baru kali ini gue bisa memuja dan memuji Twitter ya, karena kan beberapa case Facebook netizennya lebih oke ya dibanding Twitter. Tapi kalau untuk NFT berarti ya, Twitter tuh lebih welcome di sana ya, nggak kayak orang kuno gitu ya. Tapi dibulinya kayak gimana tuh pas di Facebook? Males buat nginget sih, cuman ini ya salah satunya sih, kayak pede amat lu bro jual diri gitu. Anjir kan padahal cuman foto. Sama aja kan kalau lu posting foto di sosial media juga itu kan ya sama aja gitu. Itu nggak jual diri lah. Kita kan jual hasil karya kita gitu loh. Ya kayak gue juga jual diri termasuk ya kan, asetnya kan di badan sama muka gue dan cara gue bikin video mirip-mirip, cuma bahasanya bukan jual diri, gue jual keseruan gitu, jual entertainmentnya, jual entertainingnya. Anjir kayak gitu ya, gila emang. Tapi netizen Facebook ya sama kayak halnya dengan gue dulu juga upload video di YouTube terus gue share di Facebook juga kan, yang bully gue cadel berapa juta itu dulu. Ya tahu ya. Tapi yang bully kemarin kalau udah ngeliat tuh sekarang gimana, mereka cuma diem doang, masih jadi beban. Ya, biasanya kayak gitu sih ya. Mereka memang udah pusing dengan hidup mereka sendiri sampai mereka tuh ngurusin hidup orang lain biasanya. Ya mudah-mudahan mereka dapat hikmahnya dari sini, dapat pencerahan agar tidak seperti itu lagi lah ya. Karena jangan pernah ya, kalau gue lihat dari beberapa juga ya, sama dengan grup YouTuber yang hitungannya kalau masih kecil pada nge-share di sana, itu yang dibully sekarang pada jadi loh. Iya, kayak yang dibully itu malah untuk beberapa orang yang makin kuat gitu untuk ngebuktiin kan, karena ya ketika kita buktiin mereka bakal bungkam kan, otomatis kan membungkam mulut netizen gitu. Dengan prestasi yang benar ya, bukan yang dibuat-buat, bukan bikin story adu susah. Dulu hidupku dari nol, bosan gitu bu. Jangan begitu mulu dong. Kita yang membuktikan saja gitu kan dengan apa yang kita buat itu. Terima kasih banyak sekali lagi Gozali udah banyak share juga di sini di channel gue yang base-nya masih video game mobile. Karena kan kedepannya juga mereka bakal berkembang lah, dari anak kecil bisa jadi remaja, bisa jadi seumuran kita juga, yang memang kita harus melihat ke depan gitu. Internet udah luar biasa gitu, banyak banget opportunity atau chance yang bisa kita ambil di internet untuk penghasilan gitu ya, dari NFT, YouTube, apapun itu gitu, asal jangan OnlyFans. Ya anjir. Karena harus pakai VPN. Oh ya, ini terakhir ya, last but not least, rencana lu untuk apa ya,
ya kesannya mungkin agak terdengar kepo ya, tapi ini mungkin sebenarnya pertanyaan dari semua orang juga gue wakilin gitu. Karena dulu juga gue ditanya kayak gini, tapi kalau lu nggak mau jawab gak apa-apa, tapi sebenarnya apa yang akan lu pakai untuk apa yang akan lu, maksudnya apa yang lu akan lakukan dengan yang lu dapatkan sekarang gitu? Ada rencana kah gitu? Kalau dari gue sih pengennya sih tahun ini punya rumah sendiri sih Bang. Terus sisanya uangnya ya kasih ke orang tua. Luar biasa sekali. Tepuk tangan virtual sekali lagi buat Gozali. Gini amat ya Omikron. Capek naik terus ya. Kita nggak bisa acara offline jadinya. Tapi yang penting sudah banyak pajak juga ya, karena kemarin udah di-tag sama Dirjen Pajak, luar biasa. Jadi intinya Gozali di sini taat pajak juga ya, luar biasa. Dan itu pertama kali ya, fun fact-nya itu pertama kali bayar pajak ya. Iya, maksudku ini kayak penghasilan pertama, bayar pajak pertama. Semua serba pertama, diundang podcast pertama, di DM banyak-banyak cewek pertama. Bener-bener suatu experience hidup yang luar biasa pastinya kalau gue bayangin ya. Dan sekali lagi, tapi dari semua itu lu worth it banget untuk dapet itu kok. You deserve it man, you deserve it pasti. Karena kan dari ini juga lu adalah salah satu trendsetter juga untuk blockchain dan NFT di Indonesia. Terima kasih banyak Gozali udah mau main ke, ya bisa dibilang podcast ya, podcast light ya, Dylan Show light yang kita namakan Prostock. Seneng banget bisa ngobrol sama lu setelah bertahun-tahun kita lost contact ya. Sibuk ya lu ya? Ya ini ya padat banget sih Bang. Enggak, sebelum NFT ini maksudnya kita kan jarang ngobrol lagi tuh. Gue juga jarang komen di postingan gue juga jarang ngeliat tuh di Facebook juga gitu. Apa aja yang lu lakuin sih sebelum itu? Kayak kalau sebelumnya tuh gue kayak main game biasa, ngerjain tugas kuliah, terus belajar animasi 3D gitu. Benar-benar mencari ini ya, mencari ilmu ya. Karena gue sendiri belajar 3D itu nggak gampang ya, dan lu 3D-nya sih udah bagus banget. Gue beneran pengen belajar tapi belum ada waktunya untuk belajar. Nah dengan syuting-syuting yang ada gitu. By the way, masih main game berarti? Udah jarang banget. Udah jarang ya dengan hal ini terjadi ya. Ya kalau nanti udah mulai santai baru mungkin start main game lagi ya. Karena kan kalau main game kita yang gamer tahu lah itu adalah waktu kita untuk senang-senang dan me time gitu ya. Tapi terakhir main game apa? Valorant kayaknya. Wah, boleh lah kawan-kawan kalau gitu kita mabar. Gua gift skin dah. Atau terbalik ya, gue yang di gift skin ya sekarang. Thank you guys udah sharing-sharing. Oke guys, dari gua sekian, terima kasih udah menonton Prostock gua hari ini. Terima kasih juga buat Gozali sekali lagi ya. Lu punya YouTube gak sih bro? Punya YouTube cuman shitpost. Masih enggak. Ya emang ya dulu emang shitpost. Kalau gue follow lu, shitpost is good bro. Tapi kalau mau lanjutin gak apa-apa kok. Gue punya YouTube cuman videonya cuma satu, yaitu video timelapse tadi. Oh, tapi ntar rencana lu bakal upload lagi kan? Ya, pengennya aktif di YouTube. Gozali Everyday ya namanya? Gozali sih. Gozali. Nama Facebook dia yang foto profilnya ikan SpongeBob coklat. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan konten hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Mudah-mudahan kalian semua dapat pembelajaran yang sangat banyak di video ini. Sorry kalau gue ada salah kata, karena gue bener-bener pure semuanya spontan. Gak ada poin-poin atau skrip yang gue catat, karena ya kita seperti reunian temen Facebook biasa aja itu ya. Yang kebetulan dua-duanya sama-sama ya meniti karir dari nol, dari 2015 ya. Dan tidak ada inspirasi juga untuk ngadu susah. Dulu adalah gue tinggalnya di Bikini Bottom dan gue mau beli coklat di Patrick sambil terak cok. Sampai jumpa. See you next time. Stay prosperous. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you Gozali.